Saya dari Kalimantan Selatan ingin bertanya, jika berkurban wajib hukumnya bagi mazhab Hanafi, sedangkan sunan muakkad bagi Syafi'i, lantas bagaimana dengan mazhab Maliki dan Hanafi? Jumhur, kalau sudah disebut 4 lalu kata Hanafi wajib, lalu disebut jumhur, jumhur artinya mayoritas. Yang disebut dengan jumhur di sini Maliki, Hambali, Syafi'i. Yang mengatakan sunan muakkad kurban itu adalah jumhur, Syafi'i, Maliki, Hambali. Hanafi mengatakan wajib. Ustaz Somad, saya mau tanya, benar bisa beli mobil dengan kredit bukan riba? Saya baca di Google Somad Maroko boleh, ada fatwanya. Tapi kenapa banyak juga orang bilang riba? Kalau tak salah dia juga dengar dari ulama. Tolong jelaskan. Yang mengatakan tidak riba Mufti Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, itu yang saya tulis terjemahkan. Yang mengatakan tetap riba Syekh Albani. Syekh Albani itu sesama referensinya sama-sama dari Saudi Arabia. Kata Syekh Albani, uang dengan barang kalau dia bertambah tetap riba. Orang yang cicilan mobil riba. Sedangkan kata fatwa Saudi Arabia tidak riba. Ikhtilaf antara sesama ulama dari Saudi Arabia. Itu yang saya kopikan di fatwa di Somad Maroko, blogspot tentang masalah riba. Bagaimana hukum multi level marketing? Ada yang mengatakan unsur ada penipuannya, apalagi yang sedang marak sekarang. Bagaimana sebenarnya Pak Ustadz? Apapun nama transaksinya, kita tidak tengok nama itu, casing sampulnya saja. Yang dilihat adalah signalnya, substansinya. Kalau dia mengandung unsur horor, gambling, judi, mengandung unsur zulm, aniaya, mengandung unsur ghis, tipu, maka dia haram, tak boleh. Apapun namanya. Ini berkembang terus nih dengan alat-alat komunikasi canggih, macam-macam nanti namanya, maka jangan terjebak pada nama. Asal ada 3 unsur ini atau salah satunya, maka dia haram, tak boleh dilanjutkan. Yang saya suka melaksanakan sholat sunat tasbih, sehingga saya sering menjalankannya. Apa hukumnya kalau keseringan Pak Ustaz? Kalau kau sanggup melakukannya sehari sekali, kalau tak sanggup seminggu sekali, kalau tak sanggup sebulan sekali, kalau tak sanggup setahun sekali, kalau tak sanggup seumur hidup sekali. Katanya hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif dari jalur riwayat Ahmad bin Hanbal. Adapun kata Imam Ibnu Salah sahih. Adapun kata Syekh Nasruddin Al-Albani sahih li ghairihi. Kalau bisa sehari sekali. Artinya apa? Laksanakan walaupun berat, setengah jam paling tidak. Daerah saya ada seorang hamba Allah mau jadi imam, dan banyak masyarakat tak mau menjadikannya makmum, tak mau jadi makmum, karena kan dia menalak 3 sepulang haji. Apa dalilnya Pak Ustaz? Tidak boleh makmum imam maju, Allah yataqaddamal imam wal makmum yakrahuh. Tak boleh imam maju kalau makmum tak suka. Tak sukanya itu kenapa? Kalau tak suka karena dia melanggar hukum Allah, itu yang tak boleh. Kira-kira dia ini melanggar apa tidak? Dia melanggar karena dia melakukan tolak bid'i. Tolak sunni itu 1, habis iddah 2, habis iddah 3. Sedangkan dia dilanjutkannya, ini tolak bid'i. Dia melakukan perbuatan bid'ah dalam masalah hukum. Saya mau tanya, bolehkah berpuasa di hari kelahiran anak? Saya puasa niatnya supaya anak saya jadi pintar tentang agama. Berpuasa di hari kelahiran Nabi. Puasa saja di hari kelahiran Nabi, hari Senin. Lalu dengan itu berdoa kepada Allah. Ya Allah, berkat aku berpuasa hari Senin ini, aku memohon bertawassul dengan amal soleh ini, supaya solehlah hendaknya anakku ini. Itu lebih selamat daripada tuduhan bid'ah-bid'ah. Puasa saja hari Senin, puasa hari Kamis, ada dalilnya, berdoa. Saat mulut sedang haus, kering, pada saat itu doa dikabulkan Allah. Apalagi menjelang berbuka, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika perempuan yang lagi halangan, boleh tak mengamalkan zikir al-maksurat? Bagaimana dengan hafalan Quran? Saya khawatir lupa. Zikir maksurat boleh kalau isinya doa. Contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu ayat Quran, tapi saat berfungsi sebagai doa boleh dibaca. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu ayat Quran, tapi saat dibaca naik kendaraan fungsinya sebagai doa, boleh dibaca. Subhanallah walhamdulillah wa bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'a ismihi syai'un, boleh dibaca, karena itu bukan ayat Quran. Bagaimana dengan perempuan yang hafal Quran mau mengulangi hafalannya dalam keadaan haid? Boleh menurut mazhab Maliki.
Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, 4 mazhab sepakat perempuan yang haid tak boleh baca Quran. Kecuali satu, perempuan yang mengulangi hafalannya, dia boleh, tapi an zahri qalbin, dalam hati. Kedua, guru mengaji, dia mau ngajar di sekolah boleh, tapi bacaannya potong-potong. Inna safa wal marwata min sya'a, boleh potong-potong karena mengajar. Lebih afdal mana? Salat awabin dulu atau qabliyah dulu? Kalau mau salat maghrib, salat ba'diyah dulu. Habis salat ba'diyah baru salat awabin. Salat awabin itu mana? Salat awabin 2. Salat awabin siang, hadis riwayat Muslim. Salatul awabin inna tarmidul fisal. Salat awabin ketika panas terik, ketika anak onta tak bisa menempelkan perutnya ke panas terik, panas. Itu salat awabin siang. Pada jam 10, 11, 12 sampai 10 menit menjelang tergelincir matahari, zawal, azan zuhur. Salat awabin yang kedua, salat awabin antara maghrib dengan isya. Hadisnya mursal, dhaif, karena sanadnya putus, hilang sahabat. Hadis yang putus pada sahabat hilang, tak ada sahabatnya, dari tabi'in langsung ke Nabi, namanya mursal. Kalau putus di bawah namanya mu'allaq, kalau putus di atas namanya mursal, kalau putus di tengah namanya munqati', kalau putus dua berurutan rawinya hilang namanya mu'dhal. Hadis mursal dhaif. Hadis dhaif tetap boleh diamalkan untuk fadhail a'mal. Nanti kalau ibu bapak salat awabin malam dari maghrib ke isya, ada orang mengatakan jangan laksanakan karena dhaif, boleh karena untuk fadhail a'mal. Semoga Pak Ustadz panjang umur dan sehat. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Bagi seorang pemuda yang ingin hijrah, kira-kira apa langkah yang harus saya lakukan agar cepat memberi saya hidayah, agar cepat berhijrah? Mandi tobat. Setelah mandi tobat, sunat tobat. Setelah itu istighfar. Setelah itu buang HP pacar. Tak ada gunanya hijrah-hijrah. Casingnya ta'aruf, isinya pacaran. Sudah hijrah tapi WA jalan terus. Sudah hijrah tapi masih ada pula tahajud call. Bangun ya yang tahajud kita. Hijrah apa itu? Menggabungkan diri dengan jamaah. Alaikum bil jamaah. Ikut Irma, ikut FSRMM, ikut Podamara, berjamaah. Jangan ikut. Kemarin alhamdulillah malam entah apalah namanya, pokoknya 6.000 orang katanya sampai datang. 6.000. Kalau tak percaya hitunglah sendiri kemarin 6.000 orang. Itu anak-anak muda semua tuh, masya Allah. Beberapa bulan yang lalu saya daftar umroh di Taiwan. Berangkatnya nanti ketika sudah di Indonesia. Tapi setelah mendaftar saya merasa ragu. Disuruh buka tabungan umroh tapi gaji tetap utuh. Dengan cara mencari calon umroh untuk didaftarkan. Dengan jumlah tertentu akan mendapatkan umroh gratis. Kalau modal awal tidak berkurang, store 9 juta, maka Anda akan berangkat bulan sekian. Modal awalnya tidak berubah. Tapi kalau berubah modal awalnya, hilang dia. Anda ajak ini, Anda ajak ini, Anda ajak ini, Anda ajak ini. Kalau Anda tidak sanggup mengajak, maka hilang yang ini. Nah, itu jelas. Itu namanya umroh Pandawa itu. Itu umroh di Mas Kanjeng. Duit yang tak sanggup tuh dia putar. Atau model kedua, store 10 juta, padahal umroh setelah hitung-hitung paling murah 19 juta. Itu sudah tak dapat untung untuk travel. Store 10 juta, 2 tahun lagi Anda berangkat. Duit Anda itu diputarnya tak kemana-mana. Putar. Ada yang putar 7 putaran dapatnya balik. Ada yang tak dapat. Nah, itulah penipuan. Namanya umroh Cengkareng namanya. Dibawanya aja mutar-mutar Cengkareng, habis itu balik-balik. Hati-hati. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga ada kesempatan.